Oke, kita lanjutkan ya. Ini mah bagus nih ada judulnya, Jembatan Sekolah. Jadi, dari yang gambar jembatan yang menyedihkan itu ya, jembatan tali. Pada zaman modern seperti saat ini, di mana? Nah, ini dia nih. Di mana? Pada kalimat pernyataan biasa tidak boleh digunakan kata tanya. Ini karena terpengaruh oleh bahasa asing ya, bahasa Inggris. Jadi nggak perlu ada kata di mana. Pada zaman modern seperti saat ini, ketika semua informasi bisa dicari dengan mudah lewat internet dan transportasi makin berkembang pesat, terus apa gitu ya? Harusnya ini koma. Jadi pada zaman modern ini atau nggak usah pakai ketika, pakai ya itu juga bisa. Pada zaman modern seperti saat ini yaitu semua informasi bisa dicari dengan mudah lewat internet dan transportasi makin berkembang pesat. Tanpa kita tahu di pelosok sana masih banyak calon penerus bangsa yang terhambat perjuangannya untuk pergi ke sekolah karena lokasi yang tidak memungkinkan dilalui oleh kendaraan pribadi seperti sepeda, motor, dan mobil. Ini kenapa sih abis titik, abis koma nggak pada pakai spasi ya? Untuk menuntut ilmu saja mereka harus mempertaruhkan nyawa. Wah, ini wow banget pendapatnya ya. Ini boleh juga kayak gini agak-agak hiperbola ya. Mempertaruhkan nyawa. Tapi kan memang benar juga sih ya kalau dilihat dari gambarnya kan memang aduh itu benar-benar palalaur banget gitu. Menyeberangi sungai dengan seutas tali dan resiko. Oke. Harusnya apa, Naks? Risiko ya. Risiko yang bisa saja terjadi, mereka bisa jatuh ke sungai dan berujung kematian. Wah, ini keren nih. Bahasanya agak-agak ini bagus. Dalam menyikapi situasi seperti ini, pemerintah seharusnya lebih memperhatikan keadaan anak-anak di pelosok. Sehingga mereka bisa pergi ke sekolah dengan rasa tenang dan aman dan menyerap pelajaran yang diberikan guru dengan baik. Ini dan ya. Hindari serangan kata yang sama dalam satu kalimat. Oke, jadi kalau mau bilang sehingga mereka bisa pergi ke sekolah dengan rasa tenang dan aman, sehingga bisa menyerap pelajaran yang diberikan oleh guru dengan baik. Oke, itu ini betul semuanya tadi opini ya. Dan artikel berikutnya adalah tentang kebakaran hutan. Kebakaran hutan ini biasa terjadi di daerah Kalimantan. Hurufnya kecil, harusnya kapital ya. Terus emang biasanya terjadi di Kalimantan? Kan enggak ya, di Sumatera juga. Nah, jadi ini opininya kurang tepat. Ya, seopini-opini juga tetap harus dengan fakta ya, nggak boleh yang bertentangan. Ini nggak bertentangan sih, cuma kurang lengkap aja. Kebakaran hutan ini biasa terjadi di daerah Kalimantan karena adanya sikap serakah dari manusia. Ini kesannya orang Kalimantan tuh punya sikap serakah gitu ya. Karena adanya sikap serakah dari manusia yang menginginkan lahan baru dengan cara membakar hutan tersebut. Dampaknya setelah titik harusnya menggunakan huruf kapital. Dampaknya yang terjadi oleh masyarakat maupun semesta ya. Adalah penyakit dan punahnya hewan karena kehilangan tempat tinggal. Punahnya maaf. Nih punahnya harusnya disambung ya. Punahnya hewan karena kehilangan tempat tinggal, lalu manusia juga terkena dampak dari pembakaran hutan ini. Contohnya penyakit ispa. Lalu apa solusi yang dapat kita lakukan? Nah, gak apa-apa sih pakai kata tanya ini juga ya. Oke, sekarang kita perhatikan dampaknya mana tadi? Nih, dampaknya yang terjadi oleh masyarakat. Harusnya dampaknya yang dirasakan oleh masyarakat ya maupun semesta. Ini kurang pas ya. Maupun lingkungan aja gitu ya. Masyarakat maupun lingkungan adalah jangan adalah penyakit dong ya.
Tapi kita lebih lebih beri keterangan adalah timbulnya penyakit menular atau penyakit berat, pernafasan gitu ya, dan punahnya hewan karena kehilangan tempat tinggal, kehilangan habitatnya ya gitu ya. Lalu manusia juga terkena pembakaran hutan, ini kan udah di atas tadi ya, tentang penyakit itu tadi. Oke, kita lanjutkan pembahasan di grup.